Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kita Lumbung Pustaka. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout tentang pengamalan Pancasila bagian kedua. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan tryoutnya, silahkan kerjakan di link deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Silahkan dikerjakan. Bagi yang sudah mengerjakan, kita langsung simak berikut ini pembahasannya. Soal nomor 6 ya berarti ini, coba kita bahas. Anda adalah seorang ketua pemuda. Beberapa waktu lalu, beberapa anggota pemuda ditangkap pihak berwenang karena menggunakan obat-obatan terlarang. Akhirnya, Anda mengundang seorang narasumber untuk mengisi diskusi yang menjelaskan dampak buruk dari obat-obatan terlarang pada pemuda serta mencegah semakin banyak pemuda yang terlibat. Ketika akhir acara, ternyata uang untuk narasumber belum dianggarkan dan sudah tidak ada lagi yang tersisa. Dengan jujur, Anda mengatakan hal itu dan narasumber menerima dengan ikhlas. Berarti, sikap narasumber tersebut adalah pengamalan sila ke... Oke, sekarang di sini yang paling banyak itu adalah di sila kedua dan juga di sila kelima. Yang atas ini adalah poin-poin pada sila kedua. Yang bawah ini adalah poin-poin pada sila kelima. Bagi teman-teman yang memilih poin sila ketiga dan sila keempat serta sila pertama, silakan disampaikan di kolom komentar argumen teman-teman seperti apa dan pengamalan poin keberapa yang digunakan sebagai dasar berpikir teman-teman. Saya hanya akan membahas pada pengamalan sila kedua dan juga pengamalan sila kelima yang paling sering membuat kita bingung. Saya akan membaca satu persatu, teman-teman silakan disimak agar teman-teman juga semakin hafal dan semakin paham. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini tidak bisa digunakan, jelas. Yang kedua, mengakui persamaan derajat dalam hal jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya juga tidak bisa digunakan. Nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia juga tidak bisa digunakan. Biasanya ini ketika ada bencana gitu ya, kita menolong mereka. Nomor 4, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Ini artinya adalah kita berempati pada orang yang menderita. Ibaratnya kita juga ikut merasakan penderitaannya gitu. Ini tidak bisa digunakan. Nomor 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain juga tidak masuk. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga tidak masuk karena nilai-nilai kemanusiaan yang diminta di sini itu adalah berkaitan dengan hak asasi manusia, bukan berkaitan dengan yang lainnya itu ya. Yang nomor 7, gemar melakukan tindakan kemanusiaan juga tidak masuk karena awalnya kan dia mau bekerja nih, tetapi tidak ada uangnya. Dan yang dimaksud kegiatan kemanusiaan itu adalah kegiatan yang dari awal itu adalah kegiatan sosial. Misal, kita jadi relawan, jadi tim sosial yang menyebarkan nasi bungkus kepada orang-orang yang tidak punya rumah. Nah, hal-hal sosial seperti itu yang dinamakan dengan kegiatan kemanusiaan. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan, tidak ada hubungannya juga. Nomor 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, jelas tidak masuk. Nomor 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain juga tidak masuk, jelas tidak masuknya. Soal ini sekarang coba kita arahkan ke pengamalan sila kelima. Nomor 1, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, ini masuk. Kenapa? Ingat di sini kan yang mengadakan pemuda. Yang mengadakan pemuda tapi dia lupa tidak menganggarkan uang itu dan orang yang diminta sebagai narasumber itu ikhlas. Artinya kan yang narasumber itu kan mempunyai sifat kekeluargaan. Ya sudahlah, nggak apa-apa kalau nggak ada uangnya, toh kita masih keluarga, demi kebaikan anak-anak muda juga kan gitu.
Kedua, mereka juga gotong royong, mereka sama-sama kok. Yang anak muda tadi, yang ketua pemuda mengadakan eventnya, yang narasumbernya mengisi eventnya. Berarti mereka kan saling support atau saling gotong royong. Itu bisa dimasukkan ke dalam poin ke-1. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ini kurang pas, tidak bisa digunakan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Ini juga tidak bisa dimasukkan. 4. Menghormati hak orang lain. Itu juga kurang pas. Yang nomor 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ini bisa dimasukkan. Karena tujuan dari narasumber memberikan materi itu adalah agar pemuda bisa berdiri sendiri menghadapi masalah yang sangat besar, yaitu obat-obatan terlarang. Seperti itu. Nomor 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini juga bisa dimasukkan. Kenapa? Narasumber itu bisa saja memeras pemuda itu dengan bilang, oke, kalau hari ini belum ada uangnya, besok pagi saya tunggu di kantor. Tetapi naikkan dana narasumbernya karena ada keterlambatan. Itu dia menggunakan haknya untuk mencari keuntungan. Jadi narasumber itu sudah mengamalkan poin ke-6, tidak menggunakan hak miliknya untuk melakukan pemerasan terhadap si pemuda. Nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak bisa dimasukkan. Nomor 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ini juga tidak bisa digunakan. Nomor 9, suka bekerja keras, juga tidak bisa. Nomor 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan. Ini bisa saja digunakan karena narasumbernya bisa saja menghargai pemuda itu karena mengadakan event yang bertujuan untuk menyelamatkan pemuda yang lainnya. Oke, di sini saya menemukan ada 4 nilai yang menguatkan pilihan nomor 5 ini. Teman-teman, kalau mau menyanggah silahkan gunakan nilai pengamalan sila keberapa dan berikan penjelasan yang kuat di kolom komentar. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama, ada perpecahan antara sila kedua dan juga sila kelima. Coba kita cek soalnya. Anda adalah seorang perokok berat sejak kuliah dan beberapa tahun kemudian Anda menikah dan memiliki seorang anak yang sangat lucu dan rentan kesehatannya. Jadi anaknya masih sangat rentan sekali, atau ibaratnya badannya belum sangat kuat gitu ya, masih awal-awal kelahiran. Akhirnya Anda memutuskan untuk berhenti merokok agar anak Anda tidak terkena asap rokok dan dapat menabung lebih banyak. Artinya dia tidak merokok agar anaknya tetap sehat dan juga tetap hemat. Sehat dan hemat, dua hal yang sangat hebat sekali ya. Tindakan tersebut merupakan pengamalan sila ke. Di sini jawaban yang tepat itu adalah sila kedua. Ada 58,1% yang benar atau sekitar 469 orang ya. Bagus sekali. Coba kita cek, ini sila kedua, ini sila kelima. Oke. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini bisa dimasukkan. Kenapa? Karena si suami itu mengakui bahwa si bayi itu adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dia punya harkat dan juga martabatnya sebagai seorang anak kecil yang masih rentan, masih mudah sakit, sehingga dia memilih untuk berhenti merokok. Ini bisa dimasukkan. Kedua, ini tidak bisa dimasukkan karena di belakang ada kata-kata tentang kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini biasanya berkaitan dengan sara. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Itu bisa digunakan ini karena si
ayah itu tentu saja mencintai anaknya, sehingga dia mau berhenti merokok agar anaknya tetap sehat dan bisa menabung. Nomor 4, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, ini kurang pas. Nomor 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, ini benar ya, karena kalau dia tetap merokok, dia semena-mena terhadap anaknya bisa batuk-batuk nanti kalau menghirup asap rokoknya. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ini juga masuk karena bayinya masih kecil, masih sangat rentan, sehingga nilai-nilai dia untuk hidup, nilai dia untuk bertumbuh, nilai dia untuk mendapatkan kesehatan itu diberikan oleh si suami ini ya, suami idola ini. Nomor 7, gemar melakukan tindakan kemanusiaan, ini kurang pas. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan, juga kurang pas. Nomor 9 juga kurang pas. Nomor 10 juga kurang pas, karena 9 dan 10 berkaitan dengan negara yang mau bekerja sama dengan negara lain atau menjaga kedamaian dunia. Sekarang coba kita bandingkan dengan pengamalan sila kelima. 1, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Tidak ya, tidak ada seperti ini, karena ini biasanya perbuatan yang luhur itu berkaitan dengan sesuatu hal yang prinsipal, misal kejujuran, tanggung jawab dia, dan macam-macamnya, dan ada kata-kata kekeluargaan, artinya kan berhubungan dengan orang lain, dan kegotong royongan, artinya ada sebuah kerja sama. Kalau di sini kan yang berkorban hanya si suami ya, hanya dia yang berkorban saja dengan berhenti merokok. Ini kurang pas. Nomor 2, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ini juga kurang pas. Biasanya ini berkaitan dengan penindasan manusia. Nomor 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ini tidak pas juga, karena merokok itu tidak ada kewajibannya dan tidak ada haknya juga, itu kan hanya pilihan saja ya. Yang 4, menghormati hak orang lain, juga tidak ada. Ini biasanya berkaitan dengan hak dasar manusia ya, bukan berkaitan dengan hak yang remeh-remeh, itu enggak. Nomor 5, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, kan enggak juga ya. Menolong si bayi itu kan bukan sebuah pertolongan, tapi sebuah kewajiban seorang ayah gitu ya. Nomor 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan, jelas tidak masuk. Nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk sesuatu pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak ya, kalau merokok itu sebenarnya bukan pemborosan dan juga tidak gaya hidup mewah. Saya itu tidak merokok, tetapi saya tidak membenci orang-orang yang merokok. Karena merokok itu menurut penelitian yang saya baca ya, dan mungkin teman-teman juga membacanya, ada sebuah buku yang berjudul Perang Nikotin. Nah, ini buku yang sangat bagus sekali, Perang Nikotin. Ini mungkin teman-teman akan bilang saya termakan konspirasi, tapi ini ada faktanya sih. Rokok itu seolah-olah dibuat seperti seorang penjahat. Dan yang menjadi malaikat itu adalah pabrik kesehatan. Jadi rokok sebagai penjahatnya, pabrik kesehatan sebagai malaikatnya, sehingga terjadilah perang dagang di sana. Semua saling diuntungkan, gitu ya. Jadi ya semua saling diuntungkan, kesehatan untung, yang jualan rokok juga untung. Ya, kalau teman-teman berminat silahkan dicari aja bukunya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar di sini, nanti videonya bisa berjam-jam. Nomor 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ini juga tidak ada. Kepentingan umum siapa? Kan hanya kepentingan si anak ya. Nomor 9 itu suka bekerja keras, tidak ada hubungannya juga. Nomor 10 suka menghargai hasil karya orang lain, juga tidak masuk. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa suami yang berhenti merokok demi anaknya itu adalah pengamalan sila kedua berdasarkan pada poin pertama, poin ketiga, poin kelima, dan poin ke-6. Sehingga kita harus yakin milih jawaban yang ini.
Gini, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 ya teman-teman. Ini sebelumnya saya minta maaf. Setelah saya baca-baca lagi, saya renung-renungkan lagi, ini jawaban yang paling tepat itu adalah sila kedua dibandingkan dengan sila ketiga. Jadi yang benar yang ini. Coba kita baca ya. Beberapa hari ini Anda memiliki tetangga baru. Sebuah keluarga, suaminya memakai celana cingkrang berjidat hitam, sedangkan istri dan anaknya yang perempuan memakai cadar. Suatu hari keluarga itu datang ke rumah Anda untuk berkenalan dan memberikan makanan. Ibu Anda menemui keluarga itu dengan ramah dan menerima makanan yang mereka berikan. Tak lupa pula memberikan permen untuk anak keluarga itu. Tindakan ibu Anda adalah pencerminan sila ke. Oke, di sini setelah saya baca-baca lagi, saya renung-renungkan lagi, itu lebih tepat di sila kedua. Jadi teman-teman yang kemarin milih sila kedua, kalian benar, dan yang memilih sila ketiga salah. Ya, teman-teman salah dan juga saya juga salah. Oke, nggak apa-apa. Kalau salah kita harus mengakui salah, namanya juga belajar. Kenapa saya memilih sila kedua atau yang tepat sila kedua itu di sini ya poinnya. Di poin kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan juga sebagainya. Ini sangat masuk di sila kedua. Seperti itu. Dan juga masuk kepada poin ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, di mana ibu Anda itu mau menerima keluarga ini, bahkan memberikan permen sebagai tanda persahabatan gitu ya. Ini sangat mencerminkan poin ketiga. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Ini juga bisa digunakan karena dia mau menerima perbedaan itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 dibandingkan dengan nomor 3. Nomor 3 itu gini. Nomor 1 ya coba ya kita bahas. Ini sila ketiga. Coba kita bahas. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di sini itu kan si ibu Anda itu kan tidak ada kepentingan pribadi dan tidak ada kepentingan golongan, ya kan? Dia kan hanya seorang ibu-ibu saja yang mau menerima tamu yang berbeda dari biasanya kan gitu doang. Tidak ada kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ini tidak ada hubungannya juga ya. Ini kan patriotisme. Nomor 3, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan juga bangsa. Ini tidak ada hubungannya juga. Yang nomor 4, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini juga tidak masuk. Yang nomor 5, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jelas tidak masuk. Nomor 6, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Tidak masuk juga. Nomor 6 ini mungkin agak-agak meragukan ya, karena di sini ada kata Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda kita juga satu jua kan gitu ya. Ini mungkin agak-agak membingungkan, tapi saya lebih prefer kepada sila kedua karena di sana lebih banyak poin-poin yang bisa masuk daripada sila ketiga yang hanya ada di nomor 6 ini. Andaikan ini bisa dimasukkan. Nomor 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga mungkin juga bisa masuk. Jadi dulu ketika saya membuat soal ini, yang menguatkan saya milih sila ketiga itu adalah nomor 6 dan nomor 7 ini. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, ini lebih masuk kepada sila kedua. Oke, bagi teman-teman yang merasa bahwa punya pendapat lebih bagus daripada pendapat saya,
Silakan disampaikan di kolom komentar. Pasti nanti teman-teman yang lain itu akan membacanya. Dan jika itu bagus, saya yakin itu bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat teman-teman yang lainnya. So, jadi jangan ragu, jangan sungkan, sampaikan pendapatnya. Biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan tambahan informasi. Gitu, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini saya suka kalau seperti ini karena hampir 87% itu benar ya. Kita baca. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari Presiden Joko Widodo yang memulai bisnisnya dari jualan kaki lima dan beberapa kali mengalami kegagalan entah karena izin yang susah atau ditipu oleh klien. Meskipun begitu, dia tetap melanjutkan bisnisnya, yaitu bisnis catering yang bernama Cili Pari, lalu merambah ke Markobar, Pasta Buntel, Cakardir, dan bisnis wedding organizer. Pria ini sangat mengagumi almarhum Bob Sadino. Tindakan Gibran adalah pengamalan sila ke. Jadi Gibran ini adalah laki-laki yang pantang menyerah, gitu ya intinya. Pantang menyerah. Dan dia mau mengikuti sebuah proses. Ini adalah contoh laki-laki yang sangat bagus sekali ya. Bismillah, dapat komisaris. Bercanda ya teman-teman, ya bercanda doang. Tapi memang saya mengakui bahwa Gibran ini adalah orang yang baik, dan saya pernah ikut wawancara dia di Solo pada waktu itu, dan dia memang benar-benar pemuda yang mempunyai integritas yang bagus. Di lain sisi sekarang dia masuk ke ranah politik, itu tentu saja pertimbangannya pasti sangat matang dan kita tidak perlu mengetahui tentang politik. Tapi secara integritas dia adalah laki-laki yang sangat bagus sekali. Dia tidak memanfaatkan nama keluarganya, tidak memanfaatkan pengaruh bapaknya. Dia benar-benar memulainya dari nol, itu sangat bagus sekali. Coba kita cek ya. Ini karena banyak yang milih nomor 5, sila kelima. Jadi saya hanya menyantumkan pengamalan sila kelima saja sebagai penguat ya. Yang paling menonjol itu adalah pengamalan ini, suka bekerja keras. Dia memang sifatnya itu memang seperti itu. Dia suka sekali dengan Bob Sadino. Bob Sadino itu kan terkenal dengan pengusaha yang tidak mau mikir. Intinya dia cuma bekerja dengan telaten, lama-kelamaan juga berhasil, kan gitu dia. Itu ditiru oleh Gibran dengan cara ya tadi, dia pertama kali jualan kaki lima kena gusuran. Bayangkan loh, pada waktu itu dia sudah menjadi anak seorang gubernur. Pada waktu itu Pak Jokowi sudah menjadi gubernur di DKI, masih kena gusur. Bayangkan kan, hebat juga kan, dia tidak melawan. Oke, ini juga sesuai dengan poin ketiga, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini sesuai dengan itu ya, hak dia dan kewajiban dia dibuat seimbang. Bukan karena dia pada waktu itu sudah anak gubernur terus tidak mau digusur, tidak mau digusur usahanya, padahal usahanya itu adalah usaha kaki lima. Artinya kan biasanya itu ada di jalan-jalan yang seharusnya untuk pedestrian atau pejalan kaki, kan gitu ya, tapi dia mau kok digusur, kan gitu. Nah, ini juga sesuai dengan nomor 7, tidak menggunakan hak miliknya untuk pemborosan dan gaya hidup mewah. Dia tidak menggunakan hak miliknya itu untuk sesuatu yang pemborosan. Dia menggunakan untuk mengembangkan usahanya sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dari sini kita bisa yakin bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 5. Ini saya menilai secara objektif ya teman-teman. Objektif. Bukan berarti saya ingin jadi komisaris lalu saya membesar-besarkan nama Gibran, itu enggak. Tapi memang saya benar-benar pernah bertemu dan saya mendengarkan bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia referensi bukunya, itu mencerminkan seseorang yang memang polos tetapi punya punya jiwa yang sangat bagus sebagai anak muda, pantang menyerah, tidak bergantung pada orang tua, itu sangat terasa dari dirinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini soal yang terakhir.
Ini soal yang cukup menjebak karena ini memang saya buat berdasarkan pengalaman pribadi, bukan pengalaman pribadi sih, teman saya yang terjebak seperti ini ya. Jadinya juga kasihan, tapi ya mau gimana lagi ya. Coba kita baca. Sahabat Anda adalah seorang yang religius dan memiliki sebuah usaha yang sukses hingga memiliki aset 5 miliar rupiah. Suatu hari dia mendengarkan ceramah bahwa bersedekah akan menambah pahala dan mensukseskan usahanya. Tanpa pikir panjang, sahabat Anda menyumbangkan 2, miliar atau setengah dari asetnya. Beberapa bulan kemudian, bisnisnya lesu karena PPKM dan dia tidak bisa membayar karyawan dan akhirnya gulung tikar. Tindakan sahabat bertentangan dengan nilai Pancasila fakta ya, ini fakta. Saya tidak mengetawakan teman saya, tapi ini fakta bahwa teman saya itu seperti ini. Dia punya uang banyak, uang tabungan gitu ya. Dia buka sebuah usaha percetakan, jalan bagus. Dia orangnya memang religius. Dia berangkat ke pengajian, ustadznya atau penceramahnya itu bilang bahwa tirulah saya itu setiap tahun berinfak segini dan nanti Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di bisnis Anda. Tetapi teman saya ini malah bangkrut gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin di kemudian hari besok dia akan mendapatkan balasan dari Tuhan, siapa yang tahu. Tapi untuk saat ini dia kondisinya adalah bangkrut. Nah, nggak apa-apa, mungkin tahun depan atau tahun berikutnya akan dapat keberuntungan karena berinfak, kita nggak tahu. Tapi di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Dan itu bisa kita lihat di pengamalan sila ke-5. Ini sudah banyak yang benar jawabannya, ada 69,8% atau sekitar 563 orang. Oke, kita cek ke pengamalan sila ke-5. Saya langsung saja mengambil sila ke-5. Coba kita lihat poin pertama, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini tidak masuk ya. Kedua, mengembangkan sikap yang adil terhadap sesama. Tidak masuk. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini yang masuk. Dia tidak menjaga keseimbangan antara hak dia dan kewajiban dia. Bersedekah itu bagus sekali, dan itu adalah hak dia sebagai pemilik keuangan ya. Dia punya hak menggunakan uangnya secara bebas, tetapi dia juga punya kewajiban, yaitu memastikan karyawannya mendapatkan gaji dan memastikan usahanya berlangsung dengan baik. Kenyataannya kewajibannya terabaikan. Dengan cara apa? Dengan cara dia berlebihan menggunakan haknya, kan gitu ya yang terjadi. Nomor 4, menghormati hak orang lain tidak bisa. Nomor 5, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri juga tidak bisa. Nomor 6, juga tidak bisa ya, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah juga tidak. Nomor 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ini bisa. Karena kepentingan umum itu artinya adalah kepentingan orang banyak, yaitu kepentingan karyawan dia. Dan yang akhirnya karyawannya tidak bisa diselamatkan dan perusahaannya itu gulung tikar. Artinya banyak juga klien dia yang terabaikan. Artinya kepentingan umum itu dirugikan. Suka bekerja keras tidak masuk. Suka menghargai hasil karya orang lain juga tidak masuk. Di sini saya yakin jawabannya adalah sila ke-5, yaitu yang ini ya, yang warna hijau ini. Oke, dari 5 soal ini kalau ada pernyataan saya yang kurang pas di hati teman-teman semuanya, silahkan disanggah di kolom komentar dengan mencantumkan sila yang kalian anggap benar disertai dengan argumen yang baik secara penulisan dan juga secara teori gitu ya, biar teman-teman yang lain yang membaca nanti juga mendapatkan tambahan informasi. Intinya di Lumbung Pustaka kita saling berbagi informasi, dan teman-teman sebenarnya yang paling membutuhkan informasi itu
sehingga kita saling dua arah gitu ya, tidak hanya teman-teman dari saya ke teman-teman, tapi kita bisa saling berbagi sesama teman. Oke, gitu aja untuk pembahasan ini, sila Pancasila dengan pengamalan-pengamalannya. Kita tambahkan lagi nanti soal-soal dalam bentuk tryout, tunggu aja tanggal mainnya. Sampai jumpa teman-teman, see you.